Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Gustina Evianti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B5 yang beranggotakan Ahnaf Zakwan Akbari, Mega Maulina, Afnenda Rahmalia Hidayat, dan saya sendiri, Alifia Anissa Ramadina. Kami akan membahas mengenai aplikasi sifat supremum. Di sini kami mengambil referensi dari buku Robert G. Bartle. Sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan membacakan landasan materi yang akan kami gunakan. Yang pertama, Teorema 1.2.1, yaitu sifat terurut dari N, yang berbunyi, setiap S adalah subhimpunan tak kosong dari N, mempunyai unsur terkecil. Pernyataan yang lebih rinci dari sifat ini adalah sebagai berikut. Jika S adalah subhimpunan tak kosong dari N, maka terdapat M elemen S, sehingga M lebih kecil sama dengan K untuk setiap K elemen S. Selanjutnya, Teorema 2.1.9 yang berbunyi, jika A elemen R sedemikian rupa sehingga A lebih besar sama dengan 0 dan A lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Selanjutnya definisi 2.3.1. Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R, A, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U elemen R, sedemikian sehingga S lebih kecil dari sama dengan U untuk setiap S elemen S, maka U dikatakan batas atas dari S. Yang B, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat W elemen R, sedemikian sehingga W lebih kecil dari sama dengan S untuk setiap S elemen S. Maka U dikatakan batas bawah dari S. Yang C, suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut terbatas di atas dan di bawah. Selanjutnya definisi 2.3.2. Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R. Yang pertama, jika S terbatas di atas, maka U dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S, atau U sama dengan supremum S jika A, U merupakan batas atas dari S, dan yang B, jika V batas atas lain dari S, maka U lebih kecil dari sama dengan V. Yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S, atau U sama dengan infimum S, jika yang A, W merupakan batas bawah dari S, dan yang B, jika T batas bawah lain dari S, maka T lebih kecil dari sama dengan W. Baik, selanjutnya untuk kelanjutan dari definisi 2.3.2, yaitu argumen selanjutnya mengenai suatu bilangan U adalah batas atas dari himpunan tak kosong S, subset R, ekuivalen dengan jika yang pertama itu, jika V adalah setiap bilangan batas atas dari himpunan S, maka U-nya itu kurang dari sama dengan V. Lalu yang kedua, jika Z kurang dari U, maka Z itu bukan batas atas dari himpunan S. Lalu yang ketiga, jika Z kurang dari U, maka ada SZ elemen S, sedemikian hingga Z itu kurang dari SZ. Yang keempat, jika epsilon lebih besar dari 0, maka ada S epsilon elemen S, sedemikian sehingga U min epsilon itu kurang dari S epsilon. Selanjutnya lemma 2.3.4. Berisi batas atas U dari S sub himpunan tak kosong dari R adalah supremum dari S
jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya definisi 2.3.6 aksioma kelengkapan R. Berisi setiap himpunan R tak kosong yang memiliki yang terbatas di atas juga memiliki supremum di R. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Aplikasi sifat supremum. Kita akan membahas bagaimana bekerja dengan suprema dan infima. Kita juga akan memberikan beberapa aplikasi yang sangat penting dari konsep-konsep ini untuk menurunkan sifat-sifat dasar bilangan real. Kita mulai dengan contoh-contoh yang menggambarkan teknik yang berguna dalam menerapkan ide-ide supremum dan infimum. Langsung aja kita ke example 2.4.1 bagian A. Ini adalah fakta penting bahwa pengambilan suprema dan infima himpunan sesuai dengan sifat aljabar R. Sebagai contoh, kami menyajikan di sini kompatibilitas pengambilan suprema dan penjumlahan. Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas, dan misalkan A elemen R didefinisikan himpunan A plus S sebagai A plus S adalah himpunan A plus S untuk S elemen S. Akan ditunjukkan bahwa supremum A plus S sama dengan A plus supremum S. Langsung aja kita mau buktikan. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak premisnya gimana? Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas. Kemudian kita definisikan A plus S adalah himpunan A plus S untuk S elemen S besar. Benar banget. Di sini kita misalkan premisnya S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas. Kemudian kita ambil sebarang A elemen R. Lalu kita definisikan A plus S adalah himpunan A plus S untuk S elemen S. Kira-kira yang akan dibuktikan ini apa? Supremum A plus S besar sama dengan A plus supremum S besar. Iya, benar banget. Yang akan kita buktikan adalah supremum A plus S besar sama dengan A plus supremum S. Langsung aja kita ke pembuktiannya. Berdasarkan aksioma sifat kelengkapan R, kita akan definisikan U adalah supremum S. Akan kita tunjukkan bahwa A plus U adalah batas atas dari A plus S besar. Karena U sama dengan supremum S, berdasarkan definisi 2.3.1 dan definisi 2.3.2, maka X lebih kecil sama dengan U untuk setiap X elemen S. Dengan demikian, A plus X lebih kecil sama dengan A plus U untuk setiap X elemen S. Artinya, berlaku pula untuk setiap A plus X elemen A plus S besar. Dari sini kita dapat memperoleh bahwa A plus U sama dengan A plus supremum S adalah batas atas dari A plus S besar. Berikutnya, akan ditunjukkan bahwa A plus U adalah supremum A plus S besar. Kita misalkan
V adalah sebarang batas atas dari A plus S, maka A plus X lebih kecil sama dengan V untuk setiap X elemen S. Akibatnya, X lebih kecil sama dengan V min A untuk setiap X elemen S. Oleh karena itu, V min A adalah batas atas dari S dan berlaku U adalah supremum S lebih kecil sama dengan V min A. Dari pernyataan di atas mengarahkan bahwa A plus U kurang dari sama dengan V untuk setiap V batas atas dari A plus S besar. Dan berdasarkan definisi 2.3.2, maka A plus U adalah supremum A plus S besar. Dengan kata lain, supremum A plus S sama dengan A plus supremum S. Oke, boleh balik ke halaman sebelumnya dulu. Oke, yang berdasarkan aksioma kelengkapan R itu kita punya apa dulu? Yang di bagian pembuktian berdasarkan aksioma kelengkapan R, sebelum loncat ke U sama dengan sub S, kita punya apa dulu? Suatu himpunan R tak kosong yang memiliki batas atas juga memiliki supremum di R, Bu. Ya, seharusnya gitu ya dibilang dulu, karena S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan R, dan itu bukan definisi ya, jangan definisi 236 nulisnya. Aksioma 236, S mempunyai supremum, baru misalkan U adalah supremum dari S. Oke, kemudian ke halaman berikutnya. Oke, berikutnya akan ditunjukkan bahwa A tambah U adalah batas atas terkecil gitu aja, bukan sub A tambah S. Kan untuk membuktikan sub A tambah S itu adalah yang bagian sebelumnya, membuktikan bahwa A tambah U itu adalah batas atas. Pertama, kedua adalah membuktikan bahwa A tambah U itu adalah batas atas terkecil. Oke, itu aja. Silakan lanjut ke yang berikutnya. Baik, Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke example 2.4.1. Oh iya, bagian konsisten ya pakai supremum aja, jangan dicampur-campur, ada suprema, ada supremum, ada infima, ada infimum. Saya prefer gunakan supremum dan infimum. Baik, Ibu. Langsung saja kita masuk ke example 2.4.1 yang B. Jika supremum atau infimum dari dua set terlibat, seringkali perlu menetapkan hasil dalam dua tahap, bekerja dengan satu set pada satu waktu. Berikut adalah contohnya. Set itu maksudnya apa? Himpunan ya? Iya, Ibu. Ya, berarti diganti dengan himpunan ya. Oh ya, coba balik lagi, saya baru ingat ke contoh yang example 1 dulu, yang bagian A. Tadi itu kalian yang bagian ada kompatibilitas itu. Ya, aduh. Itu sebenarnya menyatakan bahwa si supremum dan infimum itu kompatibel dengan operasi penjumlahan. Dan terus kalian bahasanya jangan pakai bahasa buku banget gitu. Ini kan kalian cuma translate ya. Coba gunakan pakai bahasa sendiri, jangan sekedar translate. Baik, Bu. Ya pasti sih yang bagian kompatibilitas itu maksudnya adalah supremum itu kompatibel dengan operasi penjumlahan. Oke, silakan dilanjut. Baik, Ibu. Berikut adalah contohnya. Jika A dan B adalah subhimpunan tak kosong dari R dan berlaku sifat A kurang dari sama dengan B untuk setiap A elemen A dan B elemen B, maka supremum A lebih kecil sama dengan infimum B. Langsung aja kita mau buktiin. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih untuk premisnya? Misalkan
A himpunan tak kosong, B subset R berlaku A kecil sama dengan B setiap A untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Benar banget. Di sini kita akan misalkan A dan B adalah subhimpunan tak kosong dari R, maka berlaku A kurang dari sama dengan B untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Yang akan kita buktikan apa nih teman-teman? Supremum A lebih kecil dari sama dengan infimum B. Benar banget. Yang akan kita buktikan adalah supremum A lebih kecil sama dengan infimum B. Langsung aja kita ke pembuktian. Pertama, kita ambil sebarang B elemen B, sehingga A lebih kecil sama dengan B untuk setiap A elemen A. Berdasarkan definisi 2.3.1, Sorry, itu kalau mau itu yang perlu diambil A dan B, seharusnya ambil sembarang A dan B, A elemen A dan B elemen B. Kemudian baru dari premis maka A kecil sama dengan B. Kan di premis kamu belum ambil kan, cuman baru bilang bahwa berlaku A kecil sama dengan B untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Berarti di pembuktian yang perlu diambil A kecil dan B kecil itu perlu diambil. Berarti ambil sembarang A kecil besar dan B kecil elemen B besar. Dan misalkan premis diketahui bahwa A kecil sama dengan B. Baru dilanjut yang berikutnya. Baik, yuk. Pertama, kita ambil sembarang A elemen A dan B elemen B, sehingga A lebih kecil dari sama dengan B untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Berdasarkan definisi 2.3.1, yang artinya B adalah batas atas dari A, dan berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 1B, sehingga supremum A lebih kecil sama dengan B. Karena B merupakan sebarang dari B, maka berlaku supremum A lebih kecil sama dengan B. Dan berdasarkan definisi 2.3.1 bagian B, maka supremum A adalah batas bawah dari B. Karena supremum A batas bawah dari B, berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 2B, dengan demikian kita dapatkan supremum A lebih kecil dari sama dengan infimum B. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega Maulina. Baik, saya akan melanjutkan materi definisi fungsi terbatas. Definisi 2.4.2 fungsi terbatas. Gagasan batas atas dan batas bawah diterapkan pada fungsi dengan mempertimbangkan tentang fungsi. Diberikan suatu fungsi f dari himpunan D ke R, kita katakan bahwa f terbatas di atas jika himpunan FD adalah himpunan Fx untuk X elemen D terbatas di atas dalam R, yaitu terdapat B elemen R sedemikian sehingga Fx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D. Demikian pula fungsi f dikatakan terbatas di bawah jika himpunan FD adalah himpunan Fx untuk X elemen D terbatas di bawah dalam R, yaitu terdapat B elemen R sedemikian sehingga Fx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D. Kita katakan bahwa f adalah terbatas jika dan hanya jika terbatas di atas dan di bawah, atau dengan kata lain, terdapat B elemen R sedemikian sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D.
Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana bekerja dengan supremum dan infimum fungsi. Example yang pertama yaitu 2.4.2a. Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai real dengan domain D subset R dan diasumsikan baik f maupun g fungsi-fungsi yang terbatas. Jika fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D, maka supremum fd lebih kecil dari sama dengan supremum gd atau biasa ditulis dengan supremum fx untuk x elemen D kurang dari sama dengan supremum gx untuk x elemen D. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembuktian. Kira-kira ada yang tahu gak nih teman-teman apa premis dari example 2.4.2a? Misalkan fx lebih kecil sama dengan gx untuk setiap x elemen D. Ya, betul banget. Jadi premisnya adalah misalkan fx kurang dari sama dengan... Belum lengkap itu premisnya, harus dari misalkan f dan g-nya apa dulu? Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terbatas, dan misalkan juga fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D ya, Bu. Oke, selanjutnya. Sampai yang terbatas. Semuanya sampai sebelum kata maka itu adalah premis. Oh iya, baik, Bu. Berarti misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terbatas. Nah, dan misalkan juga fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D, maka supremum fd lebih kecil dari sama dengan supremum gd. Nah, makanya bukan bagian dari premis lagi, makanya masuk ke mana? Akan dibuktikan ya, Bu. Berarti kata makanya dihapus ya, jadi akan dibuktikan ketika bahasa pembuktian. Oh ya, baik, Bu. Nah, premisnya adalah misalkan f dan g adalah fungsi terbatas, dan misalkan juga fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D. Nah, yang akan dibuktikannya apa nih, teman-teman? Supremum fd kurang dari sama dengan supremum gd. Ya, betul banget. Jadi, yang akan dibuktikannya adalah supremum fd lebih kecil dari sama dengan supremum gd. Lanjut ke pembuktian. Yang pertama ini, lanjut enggak? Nah, yang pertama ini kita ketahui bahwa himpunan fd adalah himpunan fx untuk x elemen D, dan kita ketahui juga himpunan gd adalah himpunan gx untuk x elemen D. Nah, di sini di premis yang tadi kita misalkan g-nya itu terbatas, maka berdasarkan definisi 2.4.2c bahwa G terbatas di atas. Nah, karena G terbatas di atas, maka berdasarkan definisi 2.4.2a terdapat B elemen R sedemikian sehingga Gx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D. Di sini B-nya adalah batas atas GD. Nah, karena GD terbatas di atas oleh B, maka berdasarkan aksioma sifat kelengkapan R, GD ini mempunyai supremum, yaitu supremum GD. Nah, selanjutnya, berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 1A, supremum GD adalah batas atas dari GD. Nah, maka berdasarkan definisi 2.3.1a dapat kita tulis supremum GD lebih besar dari sama dengan GX untuk setiap GX elemen S. S-nya ini adalah himpunan GD sama dengan himpunan GX untuk X elemen D. Selanjutnya. S-nya apa? Jangan pakai S, langsung aja GX-nya. GX itu elemen apa? Elemen GD. Ya udah, ganti aja S-nya langsung GD. Terus kalian kan ini berdasarkan definisi 242 ABC. Tadi saya lihat kalian nggak pakai poin ABC. Berarti nanti biar konsisten nanti dikasih poin ABC ya, yang definisi 242-nya. Oh ya, baik, Bu. Selanjutnya, nah,
karena berdasarkan premis tadi, fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D, sehingga dapat kita tuliskan fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan sub gd untuk setiap x elemen D. Nah, berdasarkan sifat transitif, dapat kita tuliskan juga fx kurang dari sama dengan sub gd untuk setiap x elemen D. Dan kita ketahui juga nih bahwa fx adalah suatu himpunan dari fd. Maka sub gd adalah... Salah. Fx bukan suatu himpunan dari fd, unsur. Oh iya, Bu, maaf. Fx adalah suatu unsur dari fd, maka supremum gd adalah batas atas dari fd. Selanjutnya, karena fd terbatas di atas oleh sub gd, berdasarkan aksioma sifat kelengkapan R 2.3.6, fd ini mempunyai supremum, yaitu supremum fd. Nah, karena supremum gd adalah batas atas dari fd, berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 1b, dapat disimpulkan supremum fd lebih kecil dari sama dengan supremum gd. Baik, selanjutnya ada example 2.4.2b. Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai real dengan domain D subset R dan diasumsikan baik f maupun g adalah fungsi-fungsi yang terbatas. Nah, perhatikan bahwa fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D pada bagian A, yaitu supremum fd kurang dari sama dengan supremum gd, tidak menyatakan hubungan antara supremum fd dan infimum gd. Di sini kita misalkan fx itu selanjutnya enggak. Kita misalkan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x dengan d adalah himpunan x untuk x lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, di sini kita ketahui fd adalah x lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dari mana? Dari unsur D disubstitusikan ke dalam fx. Jadi dapat seperti ini. Nah, dapat dilihat juga supremum fd adalah 1. Lalu, kita ketahui juga gd sama dengan x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Ini dengan cara yang sama, yaitu unsur D disubstitusikan ke dalam gx. Maka dapat diketahui infimum dari gd adalah 0. Selanjutnya, berdasarkan example 2.4.2, karena supremum fd sama dengan 1 dan infimum gd sama dengan 0, artinya sub fd lebih besar dari sama dengan infimum gd, maka tidak menyatakan hubungan antara supremum fd dan infimum gd. Nah, di sini kita lihat supremum gd itu adalah 1. Maka pernyataan A berlaku, yaitu supremum fd lebih kecil dari sama dengan supremum gd. Selanjutnya, ada example 2.4.2c. Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai real dengan domain D subset R dan diasumsikan baik f maupun g fungsi-fungsi yang terbatas. Nah, jika fx kurang dari sama dengan gy untuk setiap x, y elemen D, maka kita bisa menyimpulkan supremum fd lebih kecil dari sama dengan infimum gd, atau biasa kita tulis dengan supremum fx untuk x elemen D lebih kecil dari infimum gy untuk y elemen D. Lanjut ke pembuktian. Kira-kira ada yang tahu premisnya apa untuk example 2.4.2c ini? Misalkan fx kurang dari sama dengan gy untuk setiap x dan y-nya itu elemen D. Ya, betul. Tapi kurang dikit ya. Ditambahin, misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi terbatas, dan misalkan pula fx kurang dari sama dengan gy untuk setiap x, y elemen D. Nah, yang akan dibuktikannya dia tahu. Premisnya nggak cukup dengan f dan g terbatas saja, harus lengkap dari awal.
Misalkan F dan G adalah fungsi bernilai real dengan, atau misalkan F dan G adalah fungsi dari D ke R, dan baik F dan G keduanya fungsi-fungsi terbatas, kemudian dan berlaku Fx kecil sama dengan GY untuk setiap XY elemen D. Ya baik Bu, berarti Baru akan dibuktikan supremum FD kurang dari sama dengan infimum GD. berarti premisnya adalah F dan G fungsi bernilai real dengan domain D subset R, dan misalkan F dan G adalah fungsi-fungsi terbatas, dan misalkan pula Fx kurang dari sama dengan GY untuk setiap X, Y elemen D. Dan yang akan kita buktikan apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Infimum FD kurang dari sama dengan infimum GD. Ya, betul banget. Lanjut. Jadi yang akan kita buktikan adalah supremum FD kurang dari sama dengan infimum GD. Nah, pembuktiannya yang pertama, ambil sembarang Y elemen D sehingga Fx kurang dari sama dengan GY untuk setiap X elemen D. Sorry, ini kayak yang tadi lagi ya, ambil sembarang X dan Y elemen D. Maka berdasarkan premis Fx kurang dari sama dengan GY. Udah stop sampai di sana aja. Oke, baik Ibu. Jadi, ambil sembarang X, Y elemen D sehingga Fx kurang dari sama dengan GY. Nah, dapat kita lihat, pasti GY ini lebih besar dari semua Fx untuk semua X elemen D, atau bisa kita tulis juga GY itu lebih besar dari dari FD. Nah, berdasarkan definisi 2.3.1, dapat kita ketahui GY adalah batas atas dari FD. Dan berdasarkan definisi 2.3.1b bagian 1b, dapat kita tuliskan supremum FD lebih kecil dari sama dengan GY. Setelah itu, karena Y merupakan sebarang di D, dan berlaku supremum FD lebih kecil dari sama dengan GY, berdasarkan definisi 2.3.1 bagian B, maka supremum FD adalah batas bawah dari GD. Nah, karena supremum FD adalah batas bawah dari GD, dan karena batas bawah berhubungan dengan batas bawah terbesar, yaitu lebih besar batas bawah terbesar, maka berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 2b, kita dapat supremum FD lebih kecil dari sama dengan infimum GD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afnenda. Baik, terima kasih Mega. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu untuk definisi 2.4.3 yaitu sifat Archimedes, di mana bunyinya berdasarkan materi sifat kelengkapan R, maka tampak jelas bahwa himpunan N dari bilangan asli tidak terbatas di R. Bagaimana kita bisa membuktikan ini adalah fakta jelas? Kita tidak dapat melakukannya hanya dengan menggunakan aljabar atau sifat urutan yang diberikan dalam bagian 2.1. Kita harus menggunakan sifat kelengkapan R dan juga sifat induktif dari N, yaitu jika N elemen N, maka N plus 1 elemen N. Tidak adanya batas atas untuk N berarti bahwa pada sembarang bilangan real X terdapat bilangan asli N bergantung pada X sedemikian hingga X itu kurang dari N. Jadi selanjutnya kita punya teorema untuk 2.4.3. Oke, balik lagi ke sebelumnya. Ya. Itu ini bukan definisi ya. Ini cuma paragraf biasa aja. Tadi kalian juga kayak di contoh dan di definisi sebelumnya juga. Kalau isi definisi ya emang isi definisinya aja. Kalau paragraf pengantar nggak usah dimasukin ke definisi. Ini kan cuma paragraf pengantar aja ini. Oh iya, baik Bu. Oke, bentar dulu ya. Saya mau ke toilet dulu.
Oke, silakan dilanjutkan. Baik. Di sini kita punya teorema 2.4.3 yaitu sifat Archimedes. Sifat Archimedes itu bunyinya yaitu merupakan terapan aplikasi supremum yang mengaitkan bilangan real dengan bilangan asli. Di sini kita punya jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N, sedemikian hingga X itu kurang dari sama dengan NX. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya premisnya apa? Misal X elemen R. Iya, betul. Misalkan X itu elemen R. Selanjut, kita akan dibuktikan. Kira-kira apa nih teman-teman yang akan kita buktikan? Terdapat NX elemen N sedemikian sehingga X lebih kecil dari sama dengan NX. Iya, betul, Mega. Jadi yang akan kita buktikan ini adalah terdapat NX elemen N sedemikian hingga X itu kurang dari sama dengan NX. Pembuktiannya yaitu kita akan menggunakan pembuktian secara kontradiksi. Yaitu andaikan pernyataan tersebut salah, maka terdapat NX kurang dari sama dengan X untuk setiap N elemen N. Berdasarkan definisi 2.3.1 bagian A, X merupakan batas atas dari N. Nah, karena N ini memiliki batas atas, maka berdasarkan 2.3.6, yaitu aksioma kelengkapan bilangan real, maka himpunan tak kosong dari N memiliki supremum, yaitu U elemen R. Kita lanjut, karena U-1-nya itu kurang dari S, untuk S, elemen S besar, maka U-1-nya itu bukan batas atas dari N. Sehingga berdasarkan sifat terurut N, terdapat M elemen N dengan U-1 kurang dari M. Dengan menambahkan 1 di setiap ruas, maka diperoleh U kurang dari M plus 1. Karena M plus 1 elemen N kontradiksi dengan pernyataan bahwa U adalah batas atas dari N. Sehingga pengandaiannya bahwa NX kurang dari sama dengan X adalah salah. Maka benar nih bahwa jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N sedemikian hingga X itu kurang dari sama dengan NX. Oke, boleh ke halaman sebelumnya? Oke, yaitu untuk setiap NX elemen N ya, itu kan kamu nulisnya, andaikan pernyataan tersebut salah, maka terdapat NX elemen NX kurang dari sama dengan X untuk setiap N elemen N. Itu kan nggak matching tuh. Kamu ngambilnya NX, sementara dikasih untuk setiapnya N, berarti disamain. Oh iya, baik, Bu. Oke, dilanjut. Kita lanjut, yaitu ada yang namanya korelasi atau akibat 2.4.4. Di mana jika S adalah himpunan 1 per N untuk setiap N elemen N, maka infimum S-nya sama dengan 0. Kita akan melakukan pembuktian, yaitu kira-kira apa nih teman-teman premisnya? Ada yang tahu nggak? Misalkan S itu himpunan 1 per N, di mana N-nya itu elemen N. Iya, betul, Siska. Jadi, premis yang akan kita gunakan ini adalah misalkan S adalah himpunan 1 per N untuk N elemen di N. Nah, yang akan kita buktikannya apa nih, teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sama dengan 0. Iya, betul. Jadi, yang akan kita buktikan adalah infimum S sama dengan 0. Kita lakukan pembuktiannya adalah, perhatikan, S itu bukan himpunan tak kosong. Karena N lebih besar dari 0, maka ada 1 per N lebih besar dari 0, sehingga 0 itu merupakan batas atas dari S. Karena S-nya memiliki batas bawah, maka berdasarkan aksioma kelengkapan bilangan real S memiliki himpunan di R. Misalkan, infimum S-nya itu sama dengan 0. Jelas bahwa W lebih besar dari 0. Karena 0 adalah batas bawah. Maksudnya di sini, infimum
S sama dengan W jelas bahwa W lebih besar dari 0 itu karena W itu adalah infimum S, yaitu batas bawah terbesar. Karena 0 adalah batas bawah dari S. Jadi, infimum S sama dengan W, jelas bahwa W lebih besar sama dengan 0, karena 0 itu adalah batas bawah. Kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka ada 1 per epsilon elemen R, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat N elemen N. Sehingga 1 per epsilon kurang dari N. Nah, ini kita lakukan perkalian silang, yaitu akibatnya adalah 1 per N kurang dari epsilon. Nah, karena W ini adalah batas bawah dari S, maka W itu kurang dari 1 per N. Oleh karena itu, yang kita peroleh itu setelah lakukan pembuktian, yaitu adalah W lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, yang ini, lalu W kurang dari sama dengan 1 per N, untuk yang ini, dan 1 per N-nya itu lebih besar dari W, dan 1 per N itu kurang dari epsilon untuk sebarang epsilonnya itu lebih besar dari 0. Nah, dengan teorema 2.1.9, kita peroleh bahwa infimum S sama dengan W sama dengan 0. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa infimum S-nya ini sama dengan 0. Baik, pembahasan... Belum, balik lagi sebelumnya. Ya. Itu perhatikan S tidak kosong itu kalian harus tunjukkan gitu ya, paling tidak satu unsur yang ada di S. Oh iya. Kalian bilang karena terdapat bla 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 di S, maka S tidak kosong, kayak gitu. Jadinya ini ya Bu, S-nya itu saya misalkan N-nya itu sama dengan 1. Jadi artinya 1 per 1 itu bukan himpunan tak kosong yang ada di S. 1 per 1 elemen S, maka S tak kosong. 1 per 1 elemen S, maka N-nya itu tidak kosong. S-nya tak kosong. Ya. S-nya tak kosong. Ya, Bu. Oke. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ahnaf Zakwat. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada penanda. Selanjutnya itu koloreri 2.4.5. Yang berisikan jika T lebih besar dari 0, maka terdapat NT elemen N, sehingga 1 per NT lebih besar dari 0 kurang dari T. Selanjutnya itu pembuktian. Ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Misalkan T besar dari 0. Ya, betul. Jadi premisnya itu misalkan T lebih besar dari 0. Selanjutnya yang akan dibuktikan. Ada yang tahu nggak nih yang akan dibuktikan apa? Terdapat NT elemen N besar, sehingga 1 per NT lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari T. Ya, betul sekali. Jadi yang akan dibuktikan itu terdapat NT elemen N, sehingga 1 per NT lebih besar dari 0, tapi kurang dari T. Selanjutnya pembuktian. Yang pertama diberikan T lebih besar dari 0, dan karena infimum himpunan 1 per N untuk N elemen N sama dengan 0, maka dengan akibat koloreri 2.4.4, jelas bahwa T bukan batas bawah dari S sama dengan himpunan 1 per N untuk N elemen N. Maka terdapat NT elemen N sedemikian sehingga 1 per NT lebih besar dari 0 kurang dari T. Selanjutnya itu koloreri 2.4.6. Yang isinya jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY elemen N sedemikian sehingga Y lebih besar sama dengan dari NY-1, tapi Y kurang dari sama dengan NY. Selanjutnya itu pembuktian. Ada yang tahu lagi nggak nih premisnya apa? Misalkan Y lebih besar dari 0. Ya, betul. Jadi premisnya itu misalkan Y lebih besar dari 0. Lanjut, yang akan dibuktikan. Ada yang tahu nggak nih yang akan dibuktikan apa?
terdapat NY elemen N sedemikian sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y lebih dari sama dengan NY-1 kurang dari sama dengan NY. Ya, betul sekali. Jadi yang akan dibuktikan terdapat NY elemen N sedemikian sehingga Y lebih besar sama dengan NY-1, Y kurang dari sama dengan NY. Selanjutnya pembuktian. Pertama, berdasarkan sifat Archimedes, dapat dinyatakan bahwa EY sama dengan himpunan M elemen N untuk Y kurang dari M. EY subset dari N merupakan himpunan tak kosong. Dan menurut 1.2.1 sifat terurut N, EY memiliki unsur terkecil yang dinotasikan dengan NY, di mana Y kurang dari NY. Maka NY-1 bukan elemen EY, karena NY adalah unsur terkecil dari EY. Karena NY kurang 1 kurang dari sama dengan Y, berdasarkan kesamaan yang ada, Y lebih besar sama dengan NY-1, Y kurang dari NY, sehingga terbukti jika Y lebih besar dari 0, terdapat NY elemen N sedemikian sehingga dapat dituliskan Y lebih besar sama dengan NY-1, Y kurang dari NY. Secara kolektif, akibat 2.4.4 sampai 2.4.6 kadang-kadang disebut sebagai sifat Archimedes dari R. Oke, selanjutnya kita latihan contoh soal. Jadi soalnya itu, jika S sama dengan himpunan 1/N dikurang 1/M, untuk N dan M elemen N, yang ditanyakan disuruh cari infimum S dan supremum S. Ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Misalkan S sama dengan himpunan 1/N min 1/M dengan N, M elemen N. Ya, betul sekali. Jadi premisnya itu misalkan S sama dengan 1/N dikurang 1/M untuk N dan M elemen N. Selanjutnya yang akan dibuktikan. Yang akan dibuktikan apa nih kira-kira? Infimum S dan supremum S. Ya, betul. Jadi yang akan dibuktikan itu infimum S dan supremum S. Selanjutnya pembuktian. Kalau dilanjut, kalau mau pakai kata akan dibuktikan, berarti langsung ini yang akan dibuktikan nanti infimum S-nya sama dengan berapa? Oh, ini Bu, apa namanya? Ini kita baru buktiin ini soalnya terdapat infimum S atau dan supremum S-nya dulu, Bu. Berarti akan dibuktikan, berarti ini kan soalnya find ya, berarti kalian akan dicari aja nulisnya. Kalau enggak langsung aja, misalnya kalau kalian udah nemu, terus misalnya infimum S-nya berapa, min 1 ya? Iya, min 1, Bu. Kalau enggak langsung aja ditulis infimum S sama dengan min 1 dan supremum S berapa? 1 apa 2? 1. Nah, langsung gitu aja nulisnya kalau pakai kata akan dibuktikan. Oh, oke, Bu. Nah. Berarti pembuktiannya itu diingat bahwa 1/N lebih besar dari 0, kurang dari sama dengan 1 untuk semua N elemen N, dan minus 1/M lebih besar sama dengan minus 1 kurang dari 0 untuk setiap M elemen N. Akibatnya, 1/N dikurang 1/M lebih besar dari 0 ditambah min 1 kurang dari 1 plus 0. Sedemikian sehingga 1/N minus 1/M itu lebih besar dari minus 1 kurang dari 1. Dapat diketahui S terbatas di bawah oleh minus 1 dan terbatas di atas oleh 1. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 2.3.2 terdapat infimum S dan supremum S. Sorry, bukan definisi 232 ini.
aksioma kelengkapan ini yang bilang. Definisi 232 ini kan cuma definisi supremum ya. Benar nggak? 232 itu kan tentang definisi supremum bukan? Iya, Bu. Nah, yang menjamin ada infimum S dan supremum S itu bukan definisi, tapi aksioma kelengkapan. Karena S itu terbatas di bawah dan di atas, maka menurut aksioma kelengkapan, si infimum S dan supremum S tersebut ada. Oh, oke, Bu. Berarti oleh karena itu berdasarkan aksioma kelengkapan, terdapat infimum S dan supremum S. Selanjutnya itu baru yang akan dibuktikan itu infimum S. Infimum S itu sama dengan -1. Diberikan V lebih besar dari -1, maka didapat 0 kurang dari V plus 1. Oleh karena itu, berdasarkan corollary 2.4.5, terdapat NV elemen N, sehingga 1 per NV kurang dari V plus 1, yang menunjukkan bahwa 1 per NV dikurang 1 kurang dari V. Perhatikan bahwa SV sama dengan 1 per NV dikurang 1. Sama dengan 1 per NV dikurang 1 per 1, yang menunjukkan bahwa SV elemen S. Dengan demikian, SV elemen S, sehingga SV kurang dari V, yang menunjukkan V bukan batas bawah dari S. Karena V lebih besar dari -1, maka didapat V lebih besar dari -1 bukan batas bawah dari S, maka infimum S sama dengan -1. Selanjutnya itu pembuktian supremum S. Supremum S itu sama dengan 1. Diberikan epsilon lebih besar dari 0, yang berdasarkan corollary 2.4.5 terdapat M epsilon, sehingga 1 per M epsilon kurang dari epsilon, yang menunjukkan bahwa minus epsilon kurang dari minus 1 per M epsilon, dan oleh karena itu 1 dikurang epsilon kurang dari 1 dikurang 1 per M epsilon. Perhatikan bahwa S epsilon sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per M epsilon. Sama dengan 1 dikurang 1 per M epsilon elemen S. Dengan demikian, diberikan epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sehingga 1 dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, berdasarkan lemma 2.3.4 bahwa supremum S itu sama dengan 1. Sekian dari saya kembalikan ke Alfia. Terima kasih, Ahnaf. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok B5. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah berpartisipasi aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.